2 Petrus bab 1. Rasul Petrus membicarakan hal yang paling penting, yaitu kita harus mendapatkan hakikat Tuhan. Apa itu hakikat Tuhan? Saat ini kita adalah hakikat manusia. Kita memahami apa itu manusia. Kita semua tahu, kita sekarang adalah hakikat manusia. Tetapi, semua yang menerima berkat yang indah harus mendapatkan hakikat Tuhan. Artinya, awalnya hidup kita sebagai manusia. Kemudian, karena Tuhan Yesus Kristus, hidup kita menjadi seperti Tuhan. Saudara-saudara, apakah kalian percaya? Percayalah, betapa berbahagianya itu. Kita pada awalnya adalah manusia, tapi karena Tuhan Yesus Kristus, kemudian hidup kita menjadi seperti Tuhan. Itu adalah kenyataan. Untuk membedakan dengan anugerah yang menciptakan langit dan bumi, kita disebut anak-anak Tuhan. Hidup yang bersama Dia. Mari kita baca. Kita harus memperoleh hakikat Tuhan, mendapatkan jenis kehidupan ilahi yang mulia dan berharga. Seharusnya kita berusaha sekuat tenaga untuk memuliakan nama Allah. Mari kita baca, ya. 2 Petrus bab 1. Sebagai hamba dan Rasul Yesus Kristus, Simon Petrus menulis surat kepada mereka yang melalui kebenaran dan penebusan Allah kita. Kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian memperoleh iman yang sama berharganya seperti kita. Kiranya rahmat dan damai sejahtera berlimpah atas kamu, karena kamu telah mengenal Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kepada siapa surat ini, yang ditulis oleh Petrus, Rasul dan hamba Tuhan, ditujukan? Di sini dikatakan surat ini ditulis kepada mereka yang melalui Allah. Kebenaran dan penebusan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan memperoleh iman yang sama berharganya seperti kita. Jadi, kepada orang seperti apa surat ini ditulis? Apakah ditulis kepada orang yang percaya? Orang milik Tuhan atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Orang yang berketurunan Tuhan? Ya, jawabannya benar. Surat ini harus ditujukan kepada orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi, apakah kita harus mengasihi orang yang beriman kepada Tuhan? Atau justru mengasihi yang tidak percaya? Orang milik Tuhan, yaitu yang percaya kepada Tuhan, sesungguhnya yang percaya adalah milik Allah. Orang yang termasuk dalam milik Tuhan, mengasihi yang percaya kepada Tuhan sama dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi orang yang milik Allah sama dengan mengasihi Allah. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, Petrus menulis surat kepada orang yang percaya kepada Tuhan, bukan kepada orang-orang non-penganut Tuhan. Seolah tidak ada kaitan banyak dengan kita. Tetapi yang kita pedulikan adalah orang-orang di dalam keluarga kita, seperti keluarga kita sendiri. Mereka yang merupakan anggota tubuh kita. Maka semua dorongan kita adalah untuk mendorong mereka yang percaya kepada Tuhan. Di dalam tubuh yang dianugerahkan sebagai tubuh Tuhan Kristus, yang merupakan bagian dari tubuh si Bertisiong, yang merupakan anak-anak negara Israel. Mari kita lihat. Memang, sama seperti Paulus, mendapatkan iman yang sama berharganya. Jadi, apakah percaya kepada Tuhan bukanlah hal yang sangat berharga? Benar-benar sangat berharga. Saudara-saudara, percaya kepada Tuhan itu sangat, sangat berharga. Kita pada awalnya hidup sebagai manusia. Tetapi setelah percaya kepada Tuhan, kita memperoleh kehidupan milik siapa? Mendapatkan kehidupan yang sama dengan Allah dan Kristus. Kehidupan seperti ini sangat, sangat berharga. Kita sering berkata, kita harus menjadi mulia karena Tuhan Kristus. Yakni, menjadi mulia dengan percaya kepada Tuhan. Awalnya kita adalah manusia. Kemudian hidup kita berkembang menjadi seperti Allah. Menjadi Tuhan, semuanya karena Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan. Karena kita mengenal Allah yang memanggil kita dengan keutamaan dan kemuliaannya. Dia telah memberikan melalui kuasa Roh Kudus yang kudus segala sesuatu yang dibutuhkan, termasuk harta, serta kehidupan yang kekal, kepada kita. Oleh karena itu, karena Ia melalui kemuliaan dan kebajikannya sendiri, telah memberikan kita janji yang sangat berharga dan agung itu. Supaya kita, melalui janji itu, dapat terlepas dari dunia yang membawa kehancuran akibat nafsu duniawi, dan memperoleh hakikat Allah bersama Kristus. Yang berarti Bapa memuji kita. Di sini disebut Yingze. Kalian telah mengenal Allah yang memuji kita dengan kemuliaan dan kebajikannya sendiri. Lalu Allah telah memberikan para orang kudus yang agung, yang telah dikaruniakan kepada kita. Kemudian, agar kita dapat memperoleh sebuah janji. Janji seperti apa, ya? Yaitu untuk lepas dari tubuh fana. Janji ini, misalnya, seolah-olah dalam nyanyian kita terdapat alunan janji. Kemudian, janji itu menunjukkan bahwa kita dapat memperoleh janji dari Allah. Mendapatkan janji Allah, yang merupakan jaminan bahwa kita dapat terlepas dari kematian. Dan bersama Kristus memperoleh kehidupan yang mulia dan memuliakan Allah. Tubuh yang mulia dan terhormat. Itulah janji Allah. Janji itu adalah agar bersama Kristus kita memperoleh kehidupan ilahi seperti Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hidup semacam itu, bersama dengan Tuhan Kristus,
adalah seperti memperoleh kehidupan dari Allah, Bapa dari segala terang. Bentuk kehidupan ini, ya, kehidupan seperti ini, adalah hakikat Allah. Melalui hakikat inilah, kita memperoleh tubuh yang serupa dengan tubuh Allah. Untuk memperoleh kehidupan yang serupa dengannya, semuanya karena Tuhan Kristus. Oleh karena itu, kita mengatakan bahwa Allah adalah Bapa dari segala terang. Maka kita, sebagai anak-anak, adalah anak-anak dari segala terang. Tuhan Yesus adalah penguasa dari segala terang. Maka kita memperoleh kehidupan dari Bapa segala terang, menerima benih kehidupannya, dan pada akhirnya, rupa kehidupan kita, tubuh, serta kehidupan di dalamnya akan seperti Allah, Bapa dari segala terang. Maka orang yang memperoleh hakikat seperti ini, mereka yang memperoleh hakikat kehidupan ini, semestinya, semua karena Tuhan Kristus, semuanya karena iman kepadanya. Oleh karena itu, bukankah kita seharusnya berusaha sekuat tenaga untuk percaya kepadanya dengan sepenuhnya dan total? Ya, tentu saja harus demikian. Semoga kemuliaan diberikan kepada Bapa. Amin.